Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Pembelajaran matematika pada hari ini adalah tentang logika matematika bagian pertama. Pernyataan, kalimat terbuka, dan negasi atau lingkaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah diharapkan peserta didik menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan logika matematika. Pernyataan sederhana, negasi pernyataan sederhana, pernyataan majemuk, negasi pernyataan majemuk, dan penarikan kesimpulan. Serta diharapkan peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan logika matematika. Apa itu logika matematika? Logika matematika merupakan materi pelajaran matematika dari suatu gabungan ilmu logika dan ilmu matematika. Logika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni logos. Logos bisa diartikan bahwa hasil pertimbangan akal maupun pikiran yang dinyatakan melalui kata maupun bahasa. Kemudian, jika diartikan secara sistematis, logika bisa dianalisis berdasarkan dari nilai-nilai kebenaran. Aplikasi di dunia nyata banyak sekali. Beberapa contoh akan kami sajikan di sini. Gambar di samping merupakan contoh pengumuman yang ditempel panitia bagi peserta suatu kegiatan yang akan melaporkan atau mengumpulkan tiket perjalanan. Dari kalimat pada gambar tersebut terlihat bahwa peserta kegiatan dapat memilih salah satu media atau bisa keduanya untuk melaporkan atau mengumpulkan tiket perjalanan. Dengan tabel kebenaran, operasi logika atau disjungsi, tiket perjalanan dapat diterima dinilai benar jika dikirim melalui email, nomor WA, atau keduanya. Sebaliknya, akan bernilai salah jika tidak dikirim melalui keduanya. Contoh lain aplikasi di dunia nyata. Begitu pula pada peraturan sekolah yang salah satunya mewajibkan siswa mengenakan pakaian seragam dan sepatu kets ketika masuk ke sekolah. Dengan tabel kebenaran, operasi logika, dan atau konjungsi, siswa dapat masuk ke sekolah bernilai benar jika mengenakan pakaian seragam dan sepatu kets keduanya sekaligus. Sebaliknya, siswa tidak dapat masuk ke sekolah akan bernilai salah jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, apalagi keduanya. Kegiatan pertama tentang pernyataan, kalimat terbuka, dan negasi pernyataan. Silakan simak materi berikut. Tujuannya adalah yang pertama, membedakan bentuk pernyataan, kalimat terbuka. Yang kedua, menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan. Dan yang ketiga, menentukan ingkaran atau negasi suatu pernyataan. Apa itu pernyataan? Pernyataan adalah suatu kalimat yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak sekaligus benar dan salah. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Pandemi COVID-19 berasal dari negara X.
Peserta didik belajar daring untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ayo di rumah saja. Manakah yang merupakan kalimat pernyataan? Peserta didik belajar daring untuk mencegah penyebaran COVID-19 merupakan kalimat pernyataan. Pandemi COVID-19 berasal dari negara X merupakan kalimat terbuka. Dan ayo di rumah saja merupakan bukan kalimat pernyataan. Bagaimana? Sudah bisa memahami perbedaan dari ketiganya? Apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat variabel dan menjadi suatu pernyataan jika variabel tersebut diganti konstanta dalam himpunan. Misalkan, pandemi COVID-19 berasal dari negara X. Tadi kalimat ini merupakan kalimat terbuka. Kalimat terbuka tersebut akan menjadi suatu pernyataan jika variabel X diganti dengan nama suatu negara tertentu. Misalkan, pandemi COVID-19 berasal dari negara Cina. Itu bernilai benar. Yang kedua, pandemi COVID-19 berasal dari negara Indonesia. Itu bernilai salah. Berikutnya, tentang ingkaran atau negasi suatu pernyataan. Jika P adalah suatu pernyataan, maka ingkaran atau negasinya dinotasikan dengan negasi P. Ya, tandanya seperti tanda tak hingga. Apabila pernyataan P bernilai benar, maka pernyataan negasi P bernilai salah. Sebaliknya, jika pernyataan P bernilai salah, maka pernyataan negasi P bernilai benar. Perhatikan tabel kebenaran ingkaran atau negasi berikut. Ya, jika P bernilai benar, maka negasi P akan bernilai salah. Dan jika P bernilai salah, maka negasi P bernilai benar. Berikut contoh ingkaran atau negasi suatu pernyataan. Aku memakai masker. Ini untuk pernyataan P. Dan untuk negasinya adalah aku tidak memakai masker. Contoh yang lain dari ingkaran atau negasi suatu pernyataan. Pernyataan pertama, 2 dikali 5 sama dengan 10. Negasinya, 2 dikali 5 tidak sama dengan 10. Bagaimana? Sudah memahami tentang ingkaran suatu pernyataan? Mudah ya? Baik. Selanjutnya, ada beberapa tugas yang harus kalian selesaikan. Untuk tugas pertama, buatlah masing-masing satu. Yang pertama adalah kalimat pernyataan dan satu kalimat terbuka. Untuk tugas kedua, perhatikan beberapa kalimat berikut. Manakah yang termasuk kalimat pernyataan, kalimat terbuka, atau bukan pernyataan? Jadi, silahkan kalian jelaskan dari beberapa kalimat berikut ini, manakah yang termasuk dalam kalimat tersebut. Yang pertama, sebutkan jenis-jenis obat. Sediaan obat merupakan jumlah total kandungan dalam satu tablet, pil, kaplet, vial, atau ampul.
3. Acetaminophen atau paracetamol adalah obat untuk penurun demam dan pereda nyeri. 4. X demikian hingga X lebih dari 8, di mana X anggota bilangan asli. Nah, air putih lebih baik daripada minuman bersoda. Dan yang terakhir, mengapa hari ini kamu tidak ikut kelas virtual? Untuk tugas ketiga, tentukan nilai kebenaran pernyataan-pernyataan berikut ini. Yang pertama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia saat ini adalah Bapak Nadiem Makarim. 2. Semua peserta didik SMK wajib melaksanakan PKL. 3. 2 merupakan bilangan prima. 4. Kota negara Indonesia adalah Surabaya. 5. 3 dikali 4 tidak sama dengan 12. 6. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Dan yang terakhir, semua peserta didik SMK Farmasi Maharani Malang belajar di rumah. Dan untuk tugas yang terakhir, yaitu tugas keempat, tentukan ingkaran atau negasi pernyataan. Nah, tentukan negasi dari pernyataan dari tugas yang ketiga. Belajar kalian, silahkan tuliskan di forum, di-upload hasil belajar kalian di Google Classroom. Terima kasih, semangat belajar dan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!